Bilal menatap tajam wajah-wajah para penipu dan pengatur muslihat licik itu. Tiba-tiba, ketegangan itu menjadi kendur oleh senyuman bagai cahaya fajar dari mulut Bilal. Dengan ketenangan yang dapat mengguncangkan mereka, ia kembali berkata, "Ahad, Ahad." Waktu siang telah tiba, dan tepat menjelang waktu zuhur, Bilal pun dibawa orang ke padang pasir lagi. Bilal tetap sabar dan tabah, tenang tidak goyah saat mereka menyiksanya. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang dan berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan Robku ialah Allah?" Kemudian ia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, "Ambillah tebusan yang lebih besar daripada harganya dariku, lalu bebaskan dia." Umayyah saat itu bagai orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Hatinya lega dan merasa sangat beruntung saat mendengar Abu Bakar hendak mendebus budaknya. Dia telah putus asa untuk menundukkan Bilal. Selain itu, mereka adalah para pedagang, sehingga dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Akhirnya Bilal dijual kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian, Bilal pun tampil mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang mereka. Ketika As-Siddiq menggandeng lengan Bilal dan membawanya ke alam bebas, Umayyah berkata kepadanya, "Bawalah dia, demi Lata dan Uzza. Seandainya harga tebusannya tidak lebih dari 1 uqiyah, pastilah ia akan kulepas juga." Abu Bakar tahu bagaimana keputusasaan dan kepahitan akibat kegagalan yang tersirat dalam ucapan itu, hingga lebih baik tidak melayaninya. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tidak berbeda dengan dirinya, ia pun membalas kata-kata Umayyah, "Demi Allah, andainya kalian tidak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, aku pasti akan membayarnya." Setelah itu, Abu Bakar pergi bersama sahabatnya itu menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasan Bilal. Saat itu pun bagaikan hari raya besar. Setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Lantas siapakah kiranya yang akan menjadi muazin untuk sholat itu? Akan berkumandang ke seluruh pelosok. Orang itu ialah Bilal, yang telah menyerukan "Ahad, Ahad", ucapan yang selalu dilantunkan sejak 13 tahun yang lalu. Sementara siksaan terus mendera dan menyiksa tubuhnya. Pada hari itu, pilihan Rasulullah SAW jatuh pada dirinya sebagai muazin pertama dalam Islam. Dengan suara yang merdu dan empuk, Bilal mengisi hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Suatu saat terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah. Pertempuran berkecamuk dengan sangat sengit dan dahsyat. Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama pada masa Islam itu, yaitu Perang Badar, yang sebagai semboyannya dititahkan oleh Rasulullah SAW menggunakan ucapan Ahad, Ahad. Dalam peperangan ini, Quraisy mengerahkan tenaga intinya. Para pemuka Quraisy terjun untuk menemui tempat kematian mereka. Pada mulanya, Umayyah bin Khalaf, yang tidak lain merupakan bekas majikan Bilal yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, tidak hendak ikut dalam peperangan itu. Ia sebenarnya enggan untuk berangkat kalau saja rekannya yang bernama Uqbah bin Abu Mu'id tidak menghampirinya. Setelah ia mendengar keengganan dan sifat pengecutnya itu, Uqbah menghampirinya sambil membawa anglo yang biasanya digunakan oleh wanita untuk mengasapi tubuh dengan wewangian di tangan kanannya. Setelah sampai dan berhadapan muka dengan Umayyah yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah kaumnya, Uqbah meletakkan anglo itu di hadapannya seraya berkata, "Wahai Abu Ali, terimalah dan pergunakanlah anglo ini, karena kamu tidak lebih dari seorang wanita. Keparat, apa yang kau bawa ini?" teriak Umayyah dengan geram. Akhirnya, tanpa bisa mengelak, ia terpaksa ikut berangkat dalam peperangan itu bersama kawan-kawannya. Rahasia takdir apakah kiranya yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Sebelum itu, Uqbah bin Abu Mu'id adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan kaum muslimin yang tidak berdaya lainnya. Sekarang, ia pulalah yang mendesaknya supaya ikut dalam Perang Badar, tempat ia akan menemui ajalnya, sekaligus tempat kematian Uqbah itu sendiri. Sekali lagi, Umayyah pada waktu itu keberatan dan enggan untuk ikut dalam peperangan. Dan kalau bukan karena desakan Uqbah dengan cara sebagai kita ketahui itu, ia tidak akan turut serta di dalamnya. Tetapi rencana Allah pasti berlaku. Umayyah harus ikut. Ada piutang lama antara dirinya dan salah seorang hamba Allah yang kini datang saatnya untuk diselesaikan. Allah tidak pernah tidur. Bagaimana kalian memperlakukan orang, maka seperti itu pula kalian akan diperlakukan orang lain. Takdir ini memang harus terjadi pada orang sombong. Uqbah yang kata-katanya didengar oleh Umayyah dan kemauannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tidak berdosa diturutinya, kini justru menjadi orang yang menyeretnya ke liang kubur. Di tangan siapakah kematiannya? Di tangan Bilal. Tidak lain di tangan Bilal sendiri, tangan yang oleh Umayyah dulu diikat dengan rantai
sedangkan pemiliknya didera dan disiksa.